Bab 601, orang-orang pergi dan tehnya menjadi dingin. Orang-orang dari Departemen Intelijen Militer. Ekspresi Lin Yu dan Bu Cheng berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka jelas sedikit terkejut. Benar, dan ada banyak orang yang datang. Li Zenseng berkata dengan penuh semangat. Apakah mereka datang untuk kita? Lin Yu bertanya dengan mendesak. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan melihat keluar pintu, hanya untuk melihat beberapa sosok sudah muncul di pintu kaca buram. Cepat, tutup pintunya, teriak Lin Yu buru-buru. Bu Cheng melihat ke arah Bai Rentu yang tidak sadarkan diri di dalam kamar dan segera menutup pintu bagian dalam. Kemudian Lin Yu dan Li Zenseng segera bergegas ke lemari obat, lalu menundukkan kepala dan berpura-pura mengambil bahan obat, sementara Bu Cheng duduk di kursi di samping, menepuk-nepuk kaki Erlang dan memainkan belati di tangannya tanpa ekspresi. Hei Jiarong, kenapa kamu tidak menerima dokter hari ini? Saat ini, pintu dibanting dan seseorang mendorongnya hingga terbuka, lalu beberapa pria berseragam tempur hitam masuk dari pintu. Dia pria bernama Chu Fan. Lin Yu melihatnya terakhir kali ketika dia pergi ke rumah sakit untuk merawat keponakan Han Bing dan Yuan He. Li Zenseng telah melihat anak ini ketika dia pergi untuk memberikan jarum kepada Lin Yu hari itu, jadi dia langsung mengenalinya. Lin Yu meliriknya dengan ringan, tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya dan terus mengambil bahan obat di tangannya. Apakah kamu tuli? Aku sedang berbicara denganmu. Chu Fan tiba-tiba menjadi marah ketika Lin Yu mengabaikannya, dan memarahinya dengan dingin. Terakhir kali dia berada di rumah sakit, dia melihat Lin Yu sangat tidak senang, dan Lin Yu telah mempermalukan Direktur Yuan mereka lagi. Jadi ketika dia datang ke sini kali ini, dia secara alami harus memanfaatkan situasi tersebut dan mengeluarkan bau mulut. Bukankah tertulis di tanda bahwa tidak akan ada janji medis hari ini? Kita perlu memproses bahan obat. Lin Yu berkata dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya. Temui dokter, saya dalam keadaan sehat. Chu Fan mencibir, lalu berjalan cepat ke arah Lin Yu, menamparkan meja kasir, dan berteriak dengan nada bangga, saya diperintahkan datang ke sini untuk mencari dan menangkap orang. Tangkap orang, hukum macam apa yang telah kita langgar? Li Zenseng tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar ini, dan berteriak tajam ke arah Chu Fan. Apakah kamu tidak tahu hukum macam apa yang telah kamu lakukan? Chu Fan mencibir, menatap Lin Yu, dan berkata dengan penuh arti, Hei Jiarong, siapa orang yang kamu minta Li Zenseng kirim ke rumah sakit umum daerah militer tadi malam? Hati Lin Yu dan Li Zenseng berdetak kencang saat mendengar ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Fan tahu apa yang terjadi tadi malam. Namun, mereka berdua kaget sekaligus kaget, namun wajah mereka masih sangat tenang, dan mereka terlihat sangat tenang. Dia temanku. Li Zenseng segera berdiri dan berkata, mengapa, ketika kita menemui dokter, apakah kita masih perlu melapor ke kantor intelijen militermu? Teman. Tanda tanya tanda seru petik 2. Zenseng dan mencibir dengan dingin, karena kamu mengirim temanmu ke dokter, mengapa kamu membawanya kembali ke rumah sakit di tengah malam? Ekspresi Li Zenseng sedikit berubah. Tapi mereka tahu betul, kenapa mereka tidak datang langsung untuk menangkapnya tadi malam. Jadi Li Zenseng menebak bahwa seseorang mungkin menceritakan rahasia itu kepada seseorang dari kantor intelijen militer, baik Zhao Zongji, atau dokter dan perawat yang mengoperasi Bai Rentu tadi malam. Lin Yu tidak berkata apa-apa dengan wajah muram, sepertinya sedang memikirkan tindakan balasan. Kami telah sembuh dari penyakit ini, jadi tentu saja kami harus pergi. Li Zenseng mengertakkan gigi dan menjawab dengan marah kepada Chu Fan, Departemen Intelijen Militer Anda bebas, jadi Anda bisa mengurus ini. Oke, hemat energimu, aku akan semuanya diketahui. Chu Fan mencibir, menatap Lin Yu dan berkata dengan tegas, Hei Jiarong, kamu sangat berani, kamu berani menyembunyikan buronan. Dan kamu adalah buronan yang keji kejahatan. Tahukah kamu apa kejahatannya? Kejahatan pemenggalan kepala. Sembunyikan buronan. Buronan macam apa yang aku sembunyikan? Lin Yu mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tenang, dan bertanya dengan nada tenang. Ku bilang, aku menyelidiki semuanya sebelum aku datang ke sini, jadi kamu tidak perlu berjuang sia-sia. Chu Fan mencibir,
mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan foto, melemparkannya ke depan Lin Yu, dan berkata dengan dingin, pembunuh yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat pembunuh dunia, 100 orang tuh, ada di sini bersamamu, kan? Lin Yu menunduk, sedikit mengernyit, dan melihat bahwa foto di ponselnya memang 100 orang tuh. Saya harus mengatakan bahwa badan intelijen militer ini sangat kuat. Ia mengetahui segalanya dan mengetahui segalanya. Bahkan ada foto pembantaian ratusan orang. Bu Cheng, yang berada di samping, mendengar Chu Fan menyebutkan pembantaian 100 orang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memegang belati di tangannya dengan erat, dan tubuhnya tiba-tiba menegang, siap menyerang kapan saja. Lin Yu mengangkat alisnya, memandang Chu Fan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ragu, Mayor Chu, saya sangat penasaran, hukum Tiongkok manakah yang melakukan pembantaian ratusan orang ini? Sejauh yang saya tahu, dia bukan salah satu dari hukum Tiongkok kita. Di antara buronan yang terdaftar, kan? Dia berpikir dengan hati-hati sekarang. Jika seorang pembunuh dengan reputasi tertentu di dunia dicari, dia pasti pernah mendengarnya, tetapi karena dia belum pernah mendengarnya, itu adalah kemungkinan besar pembantaian 100 orang tidak termasuk dalam daftar orang yang dicari Tiongkok. Chu Fan sedikit terkejut dengan pertanyaan Lin Yu. Ia pun menemukan bahwa nama 100 orang itu memang tidak ada dalam daftar orang yang dicari yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan berkata dengan dingin, apakah tidak adanya namanya berarti dia tidak melakukan kejahatan? Seorang pembunuh yang kejam seperti dia telah membunuh banyak sekali warga Tiongkok. Selama kita melakukan sedikit penyelidikan, bukankah mudah untuk mengetahui berbagai kejahatannya? Chu Fan percaya bahwa seorang pembunuh profesional seperti Bai Rentu yang telah membunuh banyak orang pasti melakukan tugas di Tiongkok, sehingga dia dapat ditemukan hanya dengan penyelidikan biasa kejahatan besar, dan Lin Yu juga akan menanggung akibatnya. Cari aku. Chu Fan terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada Lin Yu dan yang lainnya. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin memerintahkan kepada anak buahnya, temukan 100 orang tu dan lihat apa yang He Jiarong katakan. Anak buahnya buru-buru mencoba masuk ke apotek dan ruang dalam. Siapa yang berani? Bu Cheng tiba-tiba melompat dan berdiri di depan semua orang di Departemen Intelijen Militer, wajahnya sedingin es. Semua orang di kantor intelijen militer melihat ekspresi Bu Cheng sedikit berubah, dan segera berhenti. Terakhir kali aliansi Master Pedang mengunjungi kantor intelijen militer, mereka bertemu Bu Cheng dan mengetahui bahwa Bu Cheng adalah murid Dewa Perang Siang Nantian. Meskipun Bu Cheng He belum pernah menunjukkan kekuatannya sendiri, namun sebenarnya dia adalah murid Dewa Perang. Keterampilannya secara alami tidak jauh berbeda, dan mau tak mau mereka merasakan rasa takut di hati mereka. Ketika Chu Fan melihat Bu Cheng keluar untuk menghentikannya, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan dingin, Bu Cheng, apa yang akan kamu lakukan? Biar ku beritahu, kamu menghalangi tugas resmi. Jika kamu berani menyentuh kami sedikit pun, kamu akan melawan kantor intelijen militer. Saat itu, bahkan Tuan Siang tidak akan bisa melindungimu. Jangan lupa, dia bukan lagi dari Departemen Intelijen Militer. Saat dia mengatakan ini, dia juga menatap Lin Yu dengan dingin. Jelas, dia juga bermaksud demikian pada Lin Yu, dengan jelas menarik garis yang jelas antara Lin Yu, Xiang Lao dan Departemen Intelijen Militer Yu bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer, mereka harus berhenti memamerkan gaya aslinya. Jika mereka berani berbicara dengan Departemen Intelijen Militer, jika Anda melawan saya, Badan Intelijen Militer tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Wajah Bu Cheng menjadi dingin, dan gelombang kesedihan tiba-tiba melonjak di hatinya, dan dia sangat menyadari kenyataan orang-orang yang pergi. Anda harus tahu bahwa Tuan Anda adalah Dewa Perang di Tiongkok, dan orang yang mendirikan Badan Intelijen Militer. 10 tahun yang lalu, dia hampir bunuh diri untuk melindungi reputasi Badan Intelijen Militer. Badan Intelijen Militer sungguh ironis bahwa seorang mayor muda yang tinggal di tempat biasa tidak berani menganggap serius tuannya. Sial, kalian adalah sekelompok serigala bermata putih. Jika aku mengetahui hal ini, suami kami seharusnya tidak memperlakukan bangsamu.
Juga, memikirkan terakhir kali Lin Yu bekerja keras untuk merawat keponakan Yuan He dan orang lain di Departemen Intelijen Militer di Rumah Sakit Umum Daerah Militer, dia menjadi sangat marah. Mengapa Lin Yu tidak merasa kedinginan? Dia telah membayar begitu banyak untuk Badan Intelijen Militer. Bahkan tadi malam, dia masih melacak petunjuk untuk Badan Intelijen Militer menunjukkan kasih sayang. Namun, dia tahu bahwa semua ini pasti tidak ada hubungannya dengan Hu Haifan dan Sui Dongwei, dan mungkin Yuan He lah yang berada di belakangnya. Bagaimanapun, meskipun Lin Yu menyelamatkan keponakan Yuan He terakhir kali, itu sangat merusak wajah Yuan He. Yuan He pasti memiliki dendam, dan ketika dia menemukan kesempatan, dia secara alami akan menghadapi Lin Yu tanpa ampun. Aku akan mengatakannya lagi, tolong minggir. Chu Fan pura-pura tidak mendengar kata-kata Li Zhensheng. Melihat Bu Cheng berdiri diam, dia memarahi Bu Cheng dengan dingin lagi. Bagaimana jika aku tidak melepaskanmu? Mata Bu Cheng sangat dingin, dan belati di tangannya terus berputar, jelas dengan niat membunuh. Saudara Bu, Lin Yu memanggilnya dengan tergesa-gesa. Lin Yu tahu bahwa tidak bijaksana jika berkonflik dengan orang-orang dari Departemen Intelijen Militer saat ini. Dia menoleh ke Chu Fan dan berkata dengan suara yang dalam, Mayor Chu, jika Anda ingin menggeledah saya punya surat perintah penggeledahan di sini, kan? Bahkan jika polisi menangani kasus ini, bukankah mereka memiliki departemen formal seperti milik Anda? Ekspresi Chu Fan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Kata-kata ini benar-benar menarik perhatiannya. Yuan He tidak berada di Departemen Intelijen Militer ketika dia datang, jadi dia tidak bisa menyetujui surat perintah penggeledahan untuknya. Yuan He telah memerintahkan agar masalah ini disembunyikan dari Hu Haifan dan Sui Dongwei. Takut jika penundaan terus berlanjut, Lin Yu akan memindahkan pembantaian ratusan orang lagi. Departemen Intelijen Militer kami adalah departemen khusus dan kami tidak memerlukan surat perintah penggeledahan. Chu Fan berkata dengan berani tanpa mengubah wajah atau hatinya. Oh. Apakah Tiongkok memiliki departemen khusus? Anda tidak memerlukan dokumen untuk menggeledah rumah seseorang. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar dari luar pintu, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Fan yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka menemukan seorang wanita jangkung dan cantik perlahan masuk dari pintu, mendukung seorang wanita tua. Lin Yu sedikit terkejut saat melihat dua orang ini. Chu Fan sedikit mengernyit saat melihat wanita tua itu. Dia sedikit tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan wanita tua itu. Namun, cucu wanita tua itu cukup mempesona. Chu Fan mau tidak mau melirik ke arah Li Qianying, yang memiliki sosok yang sangat baik dan penampilan yang sangat cantik. Dia dengan sabar berkata kepada wanita tua itu dengan dingin, Nyonya tua, kamu tidak melihatnya di pintu. Dikatakan, dokter dia tidak akan merawatmu hari ini, silakan kembali. Karena ini adalah klinik medis, Chu Fan tentu saja menganggap Yuan Jinsu sebagai pasien yang datang ke dokter. Dia bukan pasienku, tapi orang tuaku. Lin Yu menatap Chu Fan dengan ringan, lalu berjalan keluar dengan cepat, mendukung Yuan Jinsu, dan tersenyum tak berdaya pada Yuan Jinsu, Nenek Yuan, maafkan aku punya sesuatu untuk lakukan hari ini, jadi aku tidak bisa memijatmu apapun. Kamu harus kembali dulu. Dia mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata pada Li Qianying, memberi isyarat kepada Li Qianying untuk membawa Nenek Yuan pergi. Lagi pula, suasana di rumah sakit tegang. Jika sesuatu benar-benar terjadi, jika konflik seperti ini menyakiti Yuan Jinsu, maka dosanya akan sangat besar. Li Qianying menggigit bibirnya, matanya sedikit gugup, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tanpa sadar berkeringat untuk Lin Yu. Aku tidak akan pergi. Yuan Jinsu menggelengkan kepalanya dengan ringan, melirik ke samping Chu Fan, dan berkata dengan dingin, merekalah yang harus pergi. Mendobrak rumah tanpa surat perintah penggeledahan adalah pelanggaran hukum. Sekarang di luar pintu, saya mendengar sesuatu yang kurang lebih, dan tahu bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk. Chu Fan sangat marah dengan kata-kata wanita tua itu sehingga dia berkata dengan dingin, Pak Tua, saya baru saja mengatakan bahwa kami adalah Departemen Khusus Tiongkok. Dalam keadaan darurat,
kami dapat menangkap orang tanpa perintah apapun. Tiongkok. Departemen Intelijen Militer, departemen khusus yang berada langsung di bawah Komisi Militer. Seorang bawahan di sebelah Chu Fan juga berdiri dan menekankan dengan sungguh-sungguh kepada wanita tua itu, nadanya penuh arogansi. Lupakan saja, kamu menyebutkan intelijen militer kepada seorang wanita tua, apa yang dia tahu? Salah satu bawahan Chu Fan juga mencibir, memandang Yuan Jinsu dan berkata dengan nada mengancam, Nyonya tua, selama kamu tahu itu, dia adalah departemen yang sangat baik. Tidak semua orang bisa menyinggung perasaan Anda. Sebaiknya Anda tidak mengacaukannya. Sebagai entitas tingkat tertinggi di Departemen Militer dan Kepolisian Tiongkok, Departemen Intelijen Militer berada langsung di bawah manajemen Komisi Militer dan mempunyai status yang luar biasa, sehingga mereka yang menjabat sebagai anggota Badan Intelijen Militer tentu saja bangga dengan statusnya bahkan merasa lebih unggul dari orang lain. Nenek Yuan, sebaiknya kamu kembali dulu. Lin Yu juga buru-buru membujuk Yuan Jinsu dengan suara rendah lagi. Dia tahu bahwa Yuan Jinsu memiliki identitas khusus, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan identitas Yuan Jinsu untuk membantunya, dan masalah ini juga melibatkan komisi militer, dan situasinya menjadi lebih rumit. Aku tidak akan pergi, Xiao He, aku hanya akan duduk di sini dan melihat apa yang berani mereka lakukan padamu tanpa bukti apapun. Wajah keriput Yuan Jinsu penuh amarah, dan dia cukup marah dan yang lainnya, lalu langsung menuju kursi di dekatnya dan duduk. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin Lin Yu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Ahem, tiba-tiba terdengar batuk ringan. Ekspresi Chu Fan dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka semua melihat ke pintu bagian dalam. Beberapa anak buah Chu Fan saling melirik, memberi isyarat untuk masuk. Bu Cheng bergegas ke pintu dengan langkah cepat, dan belati di tangannya tiba-tiba diletakkan di dadanya, jelas siap untuk mengambil tindakan. He Jiarong, apakah kamu benar-benar akan melawan kami? Chu Fan mengancam Lin Yu dengan wajah tegas dan suara dingin. Kamu harus memikirkan konsekuensi dari melakukan ini. Tetapi dengan Lin Yu, jika mereka mengambil tindakan, mereka belum tentu dapat mengambil keuntungan, tetapi dia didukung oleh Badan Intelijen Militer, sebuah mesin negara, jadi dia tidak perlu takut. Saudara Bu, minggir. Lin Yu tampak sedikit murung dan berteriak kepada Bu Cheng dengan suara rendah. Bu Cheng menatap Lin Yu dengan heran. Lin Yu berteriak padanya lagi, memberi isyarat agar dia menyingkir. Meskipun orang di dalam adalah Bai Rentu, dia adalah pasienku. Lin Yu menoleh ke Chu Fan dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa, tetapi kamu tidak dapat memiliki bukti kejahatannya, dan kamu tidak memilikinya. Saya tidak punya surat perintah penggeledahan dan berdasarkan surat perintah penangkapan, menurut saya Anda tidak punya hak untuk menangkapnya. Terlebih lagi, meskipun Anda ingin menangkapnya, Anda setidaknya harus menunggu sampai saya menyembuhkan luka-lukanya. He Jiarong, ada pepatah yang mengatakan, kasus khusus harus ditangani. Saya akan melengkapi dokumennya untuk Anda nanti, tapi saya akan menangkapnya hari ini. Bagaimana jika saya membiarkan dia melarikan diri setelah Anda menyembuhkannya? Teriak Chu Fan dengan dingin, lalu melambai untuk membantu. Dia segera bergegas ke ruang dalam. Laporkan, Kapten. Orang ini adalah tersangka Bai Rentu yang ingin kami tangkap. Setelah anak buah Chu Fan memastikan bahwa Bai Rentu yang terbaring di kamar, mereka buru-buru melapor ke Chu Fan. Membawa pergi. Chu Fan menggelengkan kepalanya dengan dingin, lalu senyum bangga muncul di wajahnya, dan berkata, Tuan He, ayo pergi. Kami diam-diam menyembunyikan pembunuh dan penjahat. Bisakah Anda ikut dengan kami? Tujuan utamanya adalah menangkap ratusan orang untuk dibantai. Lagi pula, jika Badan Intelijen Militer dapat menangkap hidup-hidup pembunuh ketiga dalam peringkat pembunuh dunia yang telah dicari oleh negara-negara besar selama beberapa tahun tetapi tidak pernah tertangkap, maka itu adalah hal yang baik, akan sangat meningkatkan reputasi dan status Badan Intelijen Militer di dunia. Ini memiliki efek yang sangat positif. Tapi karena masalah ini melibatkan Lin Yu, dia tidak keberatan mengambil kesempatan untuk menghukum Lin Yu atas bosnya. Lin Yu tidak berkata apa-apa, ragu-ragu sejenak, lalu berdiri,
membiarkan anak buah Chu Fan datang untuk menangkapnya satu persatu. Tuan, Li Zenseng dan Bu Chengren segera menjadi cemas dan buru-buru berbicara untuk menghalangi Lin Yu. Namun, Lin Yu melambaikan tangannya kepada mereka dan berkata dengan tenang, "Saya, Lin Yu, telah melakukan pekerjaan saya dengan benar. Saya di sini untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk menampung buronan. Saya tidak takut untuk pergi bersama mereka." Petik 2. Xiao He, kamu tidak bisa pergi bersama mereka. Dia juga melihat prasangka dan permusuhan Chu Fan dan orang lain terhadap Lin Yu, dan tahu bahwa jika Lin Yu pergi bersama mereka, tidak akan ada konsekuensi yang baik. "Nyonya tua, ada seorang pembunuh di rumah yang membunuh tanpa berkedip. Apakah menurutmu kita harus menangkapnya?" Chu Fan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, mengutuk dalam hatinya dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. "Saya benar-benar memperlakukan diri saya sendiri sebagai hidangan. Kamu baru saja membunuh orang ketika kamu mengatakan mereka akan membunuh. Apakah kamu punya bukti? Tolong tunjukkan padaku foto almarhum dan petunjuk yang kamu temukan." Meskipun Yuan Jinsu sudah tua, dia telah menjadi kader, dan dia masih sangat terorganisir dan berbicara langsung. Kuncinya, dia baru saja mendengarnya, orang-orang ini bahkan tidak memiliki petunjuk atau bukti sedikit pun, dan mereka datang ke sini untuk menangkap seseorang. Chu Fan merasa sedikit bersalah ketika ditanya oleh wanita tua itu. Memang, mereka bahkan tidak memiliki petunjuk dasar atau kesimpulan, jadi mereka hanya mengatakan bahwa 100 orang Tu membunuh orang di Tiongkok, yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Namun, dia tetap berkata dengan suara dingin, "Nyonya tua, apakah Anda punya bukti?" "Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda. Kami menangkap orang. Kami punya alasan untuk menangkap orang. Mohon menyingkir. Anda menghalangi urusan resmi. Saya mengerti. Andalah yang menyalahgunakan kekuasaan Anda." Yuan Jinsu berdiri tak bergerak di depan Lin Yu, menatap Chu Fan dan berkata dengan dingin, "Karena Departemen Intelijen Militer Anda sangat sombong dan dapat menamparkan orang kepala sesuka hati, bahkan aku, seorang wanita tua, akan ditangkap juga. Ayo pergi." Ekspresi Lin Yu dan Li Qianying langsung berubah ketika mereka mendengar ini. Li Qianying buru-buru berkata kepada Yuan Jinsu, "Nenek. Petik 2. Oke, kalau begitu aku akan membawamu kembali karena menghalangi urusan resmi." Chu Fan ditangkap oleh Yuan Jinsu. Kegembiraan ini membuatku sangat marah, dan aku setuju tanpa sopan santun. "Singkirkan, ambillah. Mungkinkah dia masih ditakuti oleh seorang wanita tua?" Tanda seru. Provokasi berulang kali dari bajingan tua ini telah membuatnya marah, dan dia telah bersikap toleran. Sekarang bajingan tua ini telah mengambil inisiatif untuk meminta untuk dibawa pergi, maka dia akan memberikan izin padanya. Bawa saja dia kembali dan menakutinya, lalu biarkan dia pergi. Kamu tidak bisa menangkapnya. Ekspresi Li Qianying tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru memegang lengan Yuan Jinsu dan berkata dengan mendesak, "Nenek, kamu tidak bisa pergi bersama mereka." Lin Yu juga buru-buru berkata, "Ya, Nenek Yuan, aku tahu. Itu bagus untukku, tapi tidak apa-apa, Xiao He. Nenek ikut denganmu. Kamu pergi ke sana sendirian. Nenek khawatir." Yuan Jinsu menyela Lin Yu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan ekspresi agak gelisah. Dia berkata kepada Lin Yu dengan penuh kasih, lalu melirik ke samping Chu Fan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tetapi mudah bagi mereka untuk memperlakukan kita, tetapi tidak akan mudah untuk mengirim kita pergi ketika waktunya tiba." Chu Fan mencibir ketika mendengar ini, sama sekali tidak tahu arti mendalam dari kata-kata Yuan Jinsu, dan berpikir bahwa Yuan Jinsu mengandalkan usia tuanya dan ingin menipu-Mi. Dia berkata dengan nada menghina, "Tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu selalu bisa tinggal di sana. Kami punya banyak ruang di Mi, tapi kondisinya sedikit lebih sulit." "Oke, singkirkan semuanya." Chu Fan tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa mereka pergi. Kemudian orang-orang dari kantor intelijen militer membawa Lin Yu dan Yuan Jinsu ke dalam mobil, dan mereka bekerja sama untuk mengangkat Bai Rentu ke dalam mobil dan pergi. Bu Cheng memperhatikan mereka pergi dengan mata dingin,
dan kemudian berbisik kepada Li Zenseng, "Aku akan mencari majikanku sekarang dan memintanya mencari seseorang untuk meminta seseorang dari Badan Intelijen Militer." Jatuh ke tangan Yuan He, sama sekali tidak ada yang enak untuk dimakan, jadi kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Lin Yu secepat mungkin. Tidak perlu. Li Zenseng tiba-tiba meraihnya dan berkata sambil tersenyum, "Dengarkan aku, tidak perlu mencari siapapun. Kita berdua bersaudara akan menggoreng sayuran dan merebus ayam sebentar, minum anggur, aku janji kamu, sebelum hari gelap, mereka harus mengirim Tuan kembali dengan hormat." Bab 603 Saya bisa datang kapanpun saya mau dan pergi kapanpun saya mau. Ketika Bu Cheng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat, menatap Li Zenseng dengan wajah terkejut, sedikit bingung, dan dia tidak tahu dari mana Li Zenseng mendapatkan kepercayaannya. "Dengarkan aku, benar." Li Zenseng tersenyum pada Bu Cheng dan berkata dengan percaya diri. Terakhir kali Zhang Yuxi datang bersama keponakannya untuk memamerkan kekuatannya, dan dia kebetulan bertemu dengan wanita tua ini. Akibatnya, anggota keluarga Zhang Yuan, datang sendiri dan hampir memukuli putranya sampai mati. Kemudian, karena penasaran, dia meminta seseorang untuk menanyakan identitas wanita tua itu. Dia sangat terkejut hingga dia hampir menjatuhkan rahangnya, dan terus memberitahu Lin Yu bahwa dia telah bertemu dengan seorang bangsawan kali ini. Namun, Lin Yu tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Setelah mengetahui identitas wanita tua itu, dia tidak hanya tidak berinisiatif untuk menjilatnya, tetapi dengan sengaja menjauhkan diri dari wanita tua itu. Jadi Li Zenseng tahu bahwa dengan wanita tua yang menemani Lin Yu tidak akan pernah mengalami kecelakaan, dan Departemen Intelijen Militer bahkan akan sangat menderita. Dia secara khusus tidak menyebutkan hal ini sekarang, hanya untuk membalas dendam pada Badan Intelijen Militer. "Kamu Yuan, dia masih ingin menghukum suamiku. Mimpi. Kami hanya menunggu seperti ini." Bu Cheng tidak tahu apa-apa tentang ini, dan dia mengerutkan kening dan menjadi semakin bingung. "Siapa bilang kita harus menunggu saja? Kita akan merebus ayam dan minum anggur." Li Zenseng terkekeh, lalu meraih leher Bu Cheng dan mulai berjalan ke rumah sakit. Tiba-tiba dia melihat Li Qianying yang sedang sibuk menelepon di sebelahnya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Li, ayo kita tinggal dan makan bersama." "Saudara Li, jam berapa sekarang, dan kamu masih ingin makan? Mereka di sini," dia terdengar agak mengeluh. Li Zenseng berkata bahwa dia mengkhawatirkan Lin Yu saat ini. Meskipun dia tahu bahwa identitas nenek Yuan luar biasa, dia tetap tidak bisa mengkhawatirkannya dari apapun. Kaisar Langitlah yang pergi bersama Lin Yu. Dia sama-sama khawatir tentang intelijen militer. "Jangan khawatir, Tuan, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda." Li Zenseng tersenyum padanya dan meyakinkannya. "Bagaimana jika terjadi sesuatu?" Li Qianying menggigit bibirnya dan berkata dengan cemas. "Nona Li, dengarkan aku. Beritahu saja keluarga wanita tua itu. Jangan mencari orang lain. Tunggu saja dengan sabar. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi semakin terbantu." Li Zenseng menasihati dengan tulus cukup untuk memberitahu keluarga Ni Yuan bahwa wanita tua itu telah pergi ke Badan Intelijen Militer. "Oke." Li Qianying ragu-ragu dan berkata kepada Li Zenseng, "Kalau begitu saya akan menunggu Tuan He dan Nenek Yuan di gerbang kantor intelijen militer." "Saudara Li, tahukah Anda di mana kantor intelijen militer berada?" Petik 2. Petik 2. Li Zenseng aku terdiam sesaat. Melihat ekspresi sangat khawatir di wajah Li Qianying, aku tidak bisa menahan nafas dalam hatiku. "Tuan, kamu sangat beruntung memiliki peri seperti itu." Sosok seperti Nona Li sangat mengkhawatirkanmu. Dia hanya bisa menghela nafas sedikit, tapi sayang sekali dia begitu bodoh. "Nona Li, silakan kembali dulu. Bahkan jika saya memberitahu Anda tentang Badan Intelijen Militer, Anda tidak bisa mendekat." Cheng berkata dengan dingin kepada Li Qianying, "Ketika Tuan kembali, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." "Oke, terima kasih, Saudara Bu." Mengangguk dengan canggung, berbalik dan naik taksi untuk pergi. Konon setelah Lin Yu dan Nenek Yuan dibawa pergi, keduanya duduk bersama. Lin Yu takut dengan benturan kendaraan off-road,
jadi dia terus mendukung Nenek Yuan sepanjang jalan menyalahkan diri sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka urusannya sendiri akan terlibat. Nenek Yuan juga melihat rasa bersalah di wajah Lin Yu, tersenyum pada Lin Yu dan berbisik, "Xiao He, kamu tidak perlu merasa berhutang budi pada nenek. Jangan lupa bahwa nenek berhutang nyawa padamu. Selain itu, saya pernah mendengar tentang Dinas Intelijen Militer ini, tetapi saya belum pernah ke sini. Kali ini membuka mata." Lin Yu tersenyum pada Nenek Yuan dan merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat Nenek Yuan mengatakan ini. "Ya, itu tugasmu untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tapi mereka menangkapmu hanya karena kamu menyelamatkan nyawa." Nenek Yuan berkata dengan sedikit penyesalan, ketika orang-orang dari kantor intelijen militer melakukan pembantaian terhadap 100 orang, dia dapat melihat dengan jelas bahwa luka dalam pembantaian 100 orang itu sangat serius. Lin Yu menyelamatkannya karena kebaikan, tapi malah terlibat. Masalahnya, ini sungguh ironis. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, merasa sangat tidak berdaya. Sebenarnya dia sudah lama mengetahui bahwa identitas Bai Rentu itu sensitif. Jika dia ketahuan menyembuhkan Bai Rentu, dia pasti akan mendapat banyak masalah, tapi Bai Rentu melakukannya untuk perlindungan. Karena reputasi Huaxia telah rusak parah, dia tidak bisa membiarkan ratusan orang untuk dibunuh. Setelah melewati banyak pos pemeriksaan, mobil langsung melaju menuju kompleks Badan Intelijen Militer. Mau tidak mau saya merasa sedikit sedih ketika teringat terakhir kali saya mengikuti Xiang Lao dan Bu Cheng, saya masih menjadi mayor di Departemen Intelijen Militer, namun kini saya telah menjadi tersangka yang ditangkap oleh Departemen Intelijen Militer. Keluar dari mobil. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung tua berlantai 5. Anak buah Chu Fan memanggil Lin Yu dan Yuan Jinsu dengan dingin, memberi isyarat agar mereka keluar dari mobil. Lin Yu dengan cepat membantu Nenek Yuan keluar dari mobil. "He Jiarong, ikut aku, kamu, ikuti dia." Chu Fan berjalan dari mobil di belakang, menunjuk ke arah Lin Yu dan memberi isyarat agar Lin Yu pergi bersamanya, dan meminta Yuan Jinsu untuk mengikuti anak buahnya, jelas untuk pisahkan mereka, untuk diinterogasi. "Xiao He, jangan takut." Nenek Yuan buru-buru memberitahu Lin Yu sebelum pergi. Kemudian dua orang membawanya masuk, satu di kiri dan satu lagi di kanan. "Jika kamu pergi, kamu harus memintanya untuk segera pergi dari sini." Untungnya, kedua orang dari Badan Intelijen Militer tersebut melihat bahwa dia lebih tua dan tidak terlalu kasar padanya. "He Jiarong, ikut aku." Chu Fan mencibir, lalu meminta seseorang untuk mengantar Lin Yu ke aula, berjalan melewati koridor, dan membawa Lin Yu langsung ke ruang interogasi terdalam. Saya melihat ruang interogasi ini sangat berbeda dengan ruang interogasi di kantor polisi, pintunya terbuat dari pelat besi yang tebal, dan bagian dalam ruang interogasi itu seperti lemari besi kedap udara semuanya terbuat dari pelat baja tebal berwarna perak, dan meskipun ada dua kipas angin di langit-langit, ukurannya sebesar telapak tangan. Ada juga kursi baja yang dilas ke tanah di dalam ruang interogasi. Setelah anak buah Chu Fan membawa Lin Yu masuk, mereka langsung mengunci belenggu di tangan dan kaki Lin Yu. Chu Fan merasa lega saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya kepada anak buahnya dan memberi isyarat agar mereka mengunci pintu. Bang, bang, terdengar suara gemeretak kunci, dan pintu besi yang berat itu tiba-tiba terkunci. Chu Fan berjalan perlahan di belakang Lin Yu, menepuk bahu Lin Yu dengan kuat, mengeluarkan suara teredam, dan berkata kepada Lin Yu dengan wajah bangga, "He Jiarong, biar ku beritahu, kamu sudah masuk rumah sakit sekarang, mudah untuk pergi setelah kamu sampai di sini, dan di tempat seperti Badan Intelijen Militer, bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan menanyakannya." Dia telah mendengar dari orang-orang Han Bing sebelumnya bahwa He Jiarong ini keterampilannya luar biasa, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosi batinnya di rumah sakit dan dalam perjalanan ke sini. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, dia tidak bertindak terlalu jauh. Sekarang dia melihat tangan dan kaki Lin Yu terkunci erat di kursi papan, tidak bisa bergerak, dia menjadi daging yang dia potong di talenan, jadi dia tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun dan berbicara dengan sangat arogan. Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Kapten Chu,
meskipun ruang interogasi Anda kedap udara, saya bisa datang dan pergi kapanpun saya mau. Juga, tolong singkirkan tangan Anda, jika tidak, Anda dapat membayar harganya. Brengsek kamu masih berpura-pura berada di sini bersamaku. Chu Fan mencibir, menamparkan kepala Lin Yu tanpa ampun, dan berkata dengan sinis, sudah kubilang, di wilayahku, kamu bahkan seekor naga pun harus digulung olehku, dan seekor harimau harus berbaring bersamaku. Belenggu di kursi baja ini dapat menahan ratusan kilogram atau bahkan ribuan kilogram, jadi dia yakin Lin Yu tidak akan bisa melawan, jadi dia bertindak tidak bermoral lagi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Lin Yu. Tapi yang mengejutkannya adalah ketika tangannya hendak menamparkan kepala Lin Yu, sebuah lengan yang kuat tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Bab 604, anjing tidak pernah memenuhi syarat untuk menggonggong pada harimau. Chu Fan ditangkap oleh tangan ini di udara dan gemetar ketakutan. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu adalah tangan Lin Yu. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan Lin Yu dibebaskan, dia merasakan kekuatan besar datang dari lengannya, dia tiba-tiba melompat ke depan dan segera jatuh ke bahu Lin Yu. Tenggorokannya tiba-tiba menjadi tidak sadarkan diri, dadanya telah membentur sepotong besi padat. Tapi itu belum berakhir. Lin Yu menarik lengannya dengan kuat lagi, dan pada saat yang sama menggerakkan bahunya dengan terampil. Chu Fan tidak bisa menahan diri untuk berbalik, dan jatuh ke tanah dengan kepala terangkat, dan tangan kanannya lengannya juga dibunuh oleh Lin Yu. Lengannya terpelintir, dan dia mengertakkan gigi kesakitan. Kapten, ketika anggota tim di meja depan melihat pemandangan ini, mereka segera bergegas maju. Bang! Terdengar suara logam pecah yang teredam. Lin Yu segera melepaskan belenggu di sisi lain. Pada saat yang sama, ada jarum perak di tangannya, yang tiba-tiba terbang keluar tangan anggota tim. Lutut pemain terasa lemas di bawah kakinya, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lin Yu meremas lengan Chu Fan dengan erat, menatapnya dengan mata dingin, dan berkata dengan nada dingin, Mayor Chu, saya memperingatkan Anda akan membayar harganya untuk ini. Saya beritahu Anda, alasan mengapa saya mengikuti Anda, saya datang di sini bukan karena saya takut kepada Anda, tetapi karena saya, He Jiarong, jujur dan jujur, dengan hati nurani yang bersih. Apakah Anda mengerti? Jika Anda menginterogasi saya pasti akan menjawab semua pertanyaan Anda, tetapi jika Anda mengambil kesempatan itu menghinaku, maka aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Ingat, seekor anjing tidak berhak menggonggong pada harimau kapanpun. Apakah kamu mendengarku? Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Chu Fan mengatupkan giginya erat-erat. Wajahnya merah karena kesakitan dan dia berkeringat banyak. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yu memanggilnya anjing, dia harus menahan rasa malu dan mengangguk untuk mengakuinya, karena dia merasa jika dia terus seperti ini, lengannya akan dipatahkan oleh Lin Yu. Melihat dia telah menyerah, Lin Yu mendengus dingin dan melepaskan tangan Chu Fan. Chu Fan dengan cepat berguling ke samping, berlutut dengan satu kaki, menyentuh lengan merahnya, dan mengertakkan gigi kesakitan. Meskipun tulangnya baik-baik saja, jaringan ototnya pasti terkilir oleh Lin Yu. Namun, dia tidak berani berbicara dalam kemarahan. Dia melirik kedua belenggu di atas meja yang dipaksa dipatahkan oleh Lin Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan terkejut kekuatan bertarung. Faktanya, jika sebelumnya, bahkan jika Lin Yu cukup kuat untuk melepaskan diri dari belenggu, dia tidak akan berani melepaskan diri, karena bagaimanapun juga, tubuh saudara Jiarong terlalu biasa dipatahkan, tapi sekarang setelah dia mengembangkan tubuh murni tertinggi, dia berbeda. Dengan berkah kekuatan spiritual, tubuhnya sekarang dapat sepenuhnya menahan intensitas seperti itu. Namun, di bawah pengaruh kekuatan yang sangat besar, pergelangan tangannya masih memiliki dua tanda merah yang sangat jelas dari belenggu, dan itu sedikit menyakitkan, yang menunjukkan bahwa tubuh murni tertinggi miliknya masih jauh dari sempurna. Mayor Chu, jika Anda ingin menginterogasi, interogasi dia secepat mungkin. Saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Anda seperti ini. Lin Yu menyentuh pergelangan tangan merahnya dan berkata dengan ringan. Untuk membuat Chu Fan dan yang lainnya tidak terlalu takut, dia sengaja tidak mematahkan belenggu di kakinya.
Ekspresi Chu Fan sedikit berubah, dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, mohon tunggu sebentar. Direktur Yuan akan segera kembali. Dia akan menginterogasi Anda secara langsung. Tunggu. Lin Yu tersenyum tipis, dan ternyata seperti yang dia duga, Yuan He berada di balik ini. Chu Fan berdiri dan membuka pintu, lalu menutup pintu setelah keluar, lalu melompat sambil memegangi lengannya dan menyeringai, ekspresinya sangat berlebihan. Dia malu untuk menunjukkan ekspresi seperti itu di depan Lin Yu sekarang, tapi sekarang setelah dia keluar, dia akhirnya tidak bisa menahannya, karena itu sangat menyakitkan. Untuk apa kamu melompat-lompat? Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang dari jauh. Chu Fan mendongak dan melihat Yuan He dengan wajah serius. Dia segera menghampiri dan berkata, Direktur Yuan, He Jiarong ini terlalu sombong, terlalu sombong. Saya meminta dia langsung ditembak setelah menemukan bukti kejahatannya. Kata Chu Fan. Dengan marah, tetapi ketika dia berbicara, dia takut Lin Yu akan mendengarnya, jadi dia menciutkan lehernya dan melihat ke pintu besi yang tertutup. Apakah dia menyakitimu? Yuan He melihat lengan Chu Fan yang memar dan berkata dengan marah, apakah dia menolak penangkapan? Apakah dia menyakitimu ketika dia berada di rumah sakit? Chu Fan menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan memberitahu Yuan He apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar mematahkan belenggu di kursi baja. Setelah mendengar penjelasan Chu Fan, ekspresi Yuan He tiba-tiba berubah, dan hatinya ngeri. Kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya Hu Haifan yang itu 3 bukunya berhasil. Direktur Yuan, kita tidak boleh membiarkan orang ini pergi. Chu Fan mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, dia selalu ingat kapan terakhir kali Anda mengusirnya dari Departemen Intelijen Militer, rencana. Dia tidak layak menjadi musuhku. Dan aku akan membuatnya menderita kali ini. Lihat, tidak ada yang bisa melindunginya. Yuan He menyipitkan matanya, dan dia mendengus dingin, lalu bertanya pada Chu Fan, di mana 100 orang tuh? Apakah identitasnya sudah dikonfirmasi? Tertangkap? Identitasnya sudah dikonfirmasi. Kan, 100 orang tuh itulah yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat pembunuh dunia. Terluka parah. Saya takut dia akan mati, jadi saya mengirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit umum daerah militer. Awasi dia. Bagus. Yuan He mengangguk dan kemudian bertanya pada Chu Fan, ngomong-ngomong, bukankah Direktur Hu Haiking dan Direktur Sui mengetahui hal ini? Saya tidak tahu. Chu Fan mengangguk dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Yah, tidak apa-apa. Bahkan jika mereka mengetahuinya sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yuan He mendengus dingin, terlihat percaya diri. Selama Lin Yu menghubungi Bai Litu ini, dia pasti akan membiarkan Lin Yu saya tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Kemudian Yuan He melambai kepada Chu Fan untuk membuka pintu dan dia ingin masuk. Direktur Yuan, bagaimana kalau saya memanggil beberapa orang lagi? Chu Fan menyentuh lengannya yang terbakar dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Lihat potensimu, ini Departemen Intelijen Militer. Apakah He Jiarong berani melakukan ini? Yuan He berteriak dingin dan berkata, jika dia berani melakukan ini, tidak apa-apa, buka pintunya. Ini, dia segera membuka pintu. Ikuti Yuan He dan masuk ke dalam. He Jiarong, kita bertemu lagi. Yuan He mengucapkan salam samar setelah melihat Lin Yu. Ketika dia melihat belenggu di kursi baja yang telah dipatahkan Lin Yu, dia diam-diam merasa ketakutan, dan matanya tiba-tiba terangkat, sedikit kecemerlangan. Direktur Yuan, di mana saya telah menyinggung perasaan Anda? Apakah Anda mencoba membuat masalah dengan saya berulang kali? Lin Yu tersenyum tak berdaya setelah melihat Yuan He. Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa Yuan He benar-benar bermusuhan ketika dia melihatnya untuk pertama kali. Sekarang dia bukan lagi anggota Badan Intelijen Militer, dan dia juga telah menyelamatkan keponakan Yuan He. Yuan He masih berusaha untuk melakukannya, memeras dia keluar. Dia benar-benar sedikit bingung. Dalam kesannya, dia tidak pernah menyinggung Direktur Yuan. Mungkinkah karena dia dari faksi Direktur Hu? He Jiarong, apa yang kamu katakan salah? Kenapa maksudmu aku tidak bisa akur denganmu? Kamu sendiri yang jelas-jelas menyembunyikan pembunuhnya,
jadi kamu tertangkap. Yuan He duduk di kursi dan mengenakan ekspresi yang benar. Dia terlihat seperti ini dan berkata dengan tegas, adalah tanggung jawab kita untuk melindungi keselamatan ibu kota dan seluruh rakyat Tiongkok. Apakah Tuan He menganggap tindakan kita ini salah? Dia hanya seorang pasien. Lin Yu berkata dengan tenang. Berkata, lagi pula, kamu mengatakannya terlalu dini. Apakah dia telah melakukan kejahatan di Tiongkok belum ditentukan. Hah, Yuan He mendengus dingin, dan sama dia hendak berbicara, klakson di sebelah pintu tiba-tiba berbunyi. Yuan He mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu aku sedang menginterogasi tersangka? Siapa dia? Suruh dia pergi. Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Chu Fan. Chu Fan segera berdiri dan membuka pintu saat dia hendak berteriak keras, dia menunggu. Ketika dia melihat ekspresi orang di luar pintu tiba-tiba berubah, dia menciutkan lehernya dan berkata dengan suara gemetar, Hu, Direktur Hu. Tidak lain adalah Hu Haifan, Kepala Departemen Intelijen Militer nomor 1. Hei, Lao Hu, kamu datang tepat waktu. Kenapa kamu begitu ingin memancingnya keluar? Yuan He melirik ke arah Hu Haifan dan berkata dengan nada sinis. Dia tahu tanpa bertanya bahwa Hu Haifan datang ke sini untuk Lin Yu. Tapi Hu Haifan bingung ketika mendengar apa yang dia katakan, dan setelah melihat Lin Yu, Hu Haifan tampak terkejut dan berkata dengan heran, Jiarong, kenapa kamu ada di sini? Lin Yu tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Yuan He sedikit mengernyit, lalu mencibir, oke, Lao Hu, kamu berakting di depanku. Akting macam apa yang kamu akting? Aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Tidak repot-repot bertanya tentang Lin Yu, dan berkata kepada Yuan He dengan penuh semangat, Lao Yuan, saya datang ke sini untuk bertanya padamu, orang-orangmu mengundang Lao Yuan ke sini, mengapa kamu tidak menyapa sebelumnya? Bab 605, mengundang Tuhan itu mudah tetapi sulit untuk mengusirnya, halaman setengah. Yuan He tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Hu Haifan, dan bertanya dengan sedikit bingung, apa yang Tuan Yuan? Hu Haifan tertegun oleh pertanyaan retoris Yuan He, dan berkata dengan ragu, Anda tidak mengundang Tuan Yuan. Apakah kamu di sini? Yuan Lao Fang tua, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yuan He mencibir dan mengetuk meja, Lao Hu, aku sedang menginterogasi tersangka sekarang, tolong keluar. Metodemu sangat kikuk. Apa yang dilakukan He Jiarong kali ini sangat serius, dan kamu tidak bisa melindunginya. Jelas, Yuan He mengira Hu Haifan datang ke sini untuk menimbulkan masalah baginya. Wajah Hu Haifan merosot, dia melirik ke samping Lin Yu, nadanya tiba-tiba menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan dingin kepada Yuan He, Yuan tua, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Xiao He. Aku tidak punya waktu untuk menanyakan hal ini. Sekarang prioritas utama adalah saya perlu menemui Tuan Yuan. Bahkan jika Anda mengundang Tuan Yuan ke sini karena alasan pribadi, Anda tetap harus mengizinkan saya bertemu dengan Tuan Yuan. Saya belum pensiun, dan saya masih orang nomor 1 di Departemen Intelijen Militer. Ketua, saya harap Anda mengetahui hal ini. Dan panggilan dari Komite Nasional baru saja disampaikan langsung ke kantor saya. Hu Haifan berkata dengan sangat tidak puas. Memikirkan itu Yuan He diam-diam mengundang Tuan Yuan ke sini tanpa memberitahunya. Yuan dia selalu mendambakan posisi direktur departemen. Dia mengundang Tuan Yuan ke sini terutama untuk menyenangkan Tuan Yuan dan meminta kekasih Tuan Yuan untuk mengucapkan beberapa kata baik kepada nasional. Komite. Setelah dia turun tahta, Yuan He Yehao langsung mengambil posisi Kepala Departemen Intelijen Militer nomor 1. Ketika Yuan He mendengar kata, Komite Nasional, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berdiri, nada suaranya berubah, dan dia berkata dengan mendesak, Hu tua, Komite Nasional meneleponmu. Apa katamu? Siapa Tuan Yuan, yang kamu bicarakan? Tuan Yuan yang mana? Saya benar-benar tidak tahu. Melihat Hu Haifan terlihat serius dan tidak terlihat berbohong, mau tak mau dia merasa sedikit bingung. Ini adalah momen kritis baginya untuk memajukan karirnya, jadi dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun.
Meskipun Departemen Intelijen Militer tidak berada di bawah kendali Komite Nasional, namun pimpinan Komisi Militer harus berdiskusi dengan pimpinan senior Komite Nasional ketika menunjuk pejabat senior Departemen Intelijen Militer. Saya sudah menyebutkan Komite Nasional, tahukah Anda yang mana Tuan Yuan? Setahu saya, bulan lalu Anda diam-diam mengunjungi kekasih Tuan Yuan tanpa memberitahu saya dan Lao Sui, kan? Dia menatap Yuan He dengan dingin dengan wajah tegas, dan makna di matanya sepertinya memberitahu Yuan He untuk tidak berpikir bahwa trik kecil yang diam-diam dimainkan Yuan He bisa disembunyikan dari matanya sendiri. Ekspresi Yuan He tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan suara gemetar, "Hu Tua, apakah kamu berbicara tentang Tuan Yuan Jinsu dan Tuan Yuan? Yuan Tua, kamu baru saja mengatakan bahwa aku sedang berakting. Tapi sekarang saya menyadari bahwa Anda adalah ahli akting. Anda masih berpura-pura kepada saya sekarang." Hu Haifan mencibir, berpikir bahwa Yuan He berakting dengannya. Jangan bilang, memang seperti itu. Namun, Yuan He tampak bingung, lalu wajahnya berubah serius, dan dia bersumpah, "Hu Tua, aku bersumpah, aku benar-benar tidak mengundang Tuan Yuan untuk datang. Selain itu, mengapa aku mengundang Tuan Yuan untuk datang ketika saya tidak ada urusan? Anda tahu apa yang Anda lakukan?" Hu Haifan mendengus. Komite Nasional mengatakan bahwa tidak lama setelah Yuan Laogang diundang ke sini, saya memeriksa dan mencatatnya. Mobil Andalah yang masuk ke intelijen biro tadi. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Chu Fan dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah itu kamu?" Ya, ini saya." Chu Fan mengangguk dengan cepat dan menjawab dengan hormat, "Direktur Hu, aku sedang bertugas. Misinya sudah tiba, dan kita telah menangkap 100 orang Tu, yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat pembunuh dunia. Saya akan membicarakan ini nanti. Saya bertanya kepada Tuan Yuan sekarang. Mengundang Tuan Yuan." Hu Haifan berkata dengan dingin, menahan amarahnya. Dia berteriak, bagaimana dia bisa memiliki mood untuk peduli pada si pembunuh sekarang? Yang paling penting sekarang adalah Tuan Yuan. Ketika Komite Nasional baru saja menelepon, nadanya sangat kasar, memberitahu Hu Haifan bahwa karena dia mengundang Tuan Yuan, dia harus menerimanya dengan baik. Jika ada yang tidak beres, hanya dia yang bertanya. Aku tidak tahu apa itu Tuan Yuan." Tubuh Chu Fan bergetar ketika dia dimarahi oleh Hu Haifan, dan dia berbisik dengan wajah bingung. "Hu Tua," dia mengatakan yang sebenarnya. "Mereka mengikuti instruksi saya untuk menangkap pembunuhnya." "Tidak, pembunuhnya bersembunyi di klinik medis He Jiarong, jadi kami menangkap He Jiarong juga. Kami belum pernah bertemu Tuan Yuan." Melihat itu Hu Haifan sangat marah. Yuan He berdiri dan menjelaskan, "Lagi pula, jika Tuan Yuan datang, saya pasti akan menemani Tuan Yuan. Mengapa saya masih berpikir, apakah Anda menginterogasi He Jiarong di sini?" Yuan He benar. Jika Tuan Yuan benar-benar datang, dia, Yuan He, tidak akan pernah membiarkan Tuan Yuan sendirian. "Benar, Hu Chu, kami benar-benar belum pernah melihat Tuan Yuan." Chu Fan dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum. Lin Yu, yang diam di samping, tidak bisa menahan senyum ringan saat ini, dan berkata kepada Chu Fan, "Mayor Chu, apa yang Anda katakan bertentangan dengan keinginan Anda. Mengapa Anda tidak melihat Tuan Yuan? Bukan kamu yang baru saja memerintahkan seseorang untuk mengantarkan Tuan Yuan menangkapku? Kamu kentut." Chu Fan tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk ke arah Lin Yu, "Kapan saya melihat Tuan Yuan?" Dia sangat marah sehingga dia mengira Lin Yu adalah untuk membalasnya, dia sengaja menjebaknya. "Selain aku dan Bai Rentu, bukankah kamu juga menangkap seorang wanita tua?" Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dalam perjalanan ke sini, dia bahkan menyarankan Chu Fan untuk segera mengirim wanita tua itu kembali, tetapi Chu Fan tidak mendengarkan. Chu Fan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan sedikit tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. "Nyonya tua, wanita tua apa?" Ekspresi Yuan He berubah dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. "Oh, ya, saat aku pergi untuk menangkap Bai Rentu dan He Jiarong, aku bertemu seorang wanita tua yang merepotkan.
Aku menangkapnya juga, dan membawanya kembali. Chu Fan tergagap. Jangan katakan, bajingan. Sebelum dia bisa menunggu, setelah dia selesai berbicara, Yuan He menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak bertanya dengan jelas? Ayo, bawa aku ke sana. Ya, ya. Chu Fan menggigil, dia buru-buru berbalik dan berjalan keluar bersama Yuan He dan Hu Haifan. Cepat. Yuan He menendang pantat Chu Fan dan mau tidak mau mempercepat langkahnya. Apakah orang yang konyol dan realistis ini menangkap Tuan Yuan? Mustahil. Bagaimana Tuan Yuan dan He Jiarong ini bisa berteman? Tidak mungkin memukulnya dengan 8 tiang. Memikirkan hal ini, Yuan He merasa lega. Mungkin yang ditangkap Chu Fan adalah wanita tua biasa. Setelah tiba di ruang interogasi tempat nenek Yuan berada, Chu Fan bahkan tidak mengetuk pintu. Dia dengan bersemangat membuka pintu dan masuk. Dia memandang wanita tua yang duduk tegak di ruang interogasi dan berkata dengan ketakutan, Hu Chu, Yuan Chu, hanya saja, dia. Hu Haifan dan Yuan He melihat lebih dekat dan melihat seorang wanita tua dengan rambut abu-abu dan wajah kaya duduk di kursi di ruang interogasi. Itu bukan Yuan Jinsu atau orang lain. Ekspresi Hu Haifan dan Yuan He tiba-tiba berubah, hati mereka tiba-tiba bergetar. Mereka bergegas masuk dengan putus asa, dan keduanya berseru, oh, Tuan Yuan, mengapa Anda bosnya? Bab 605, sangat mudah untuk mengundang Tuhan tetapi sulit untuk mengusirnya, halaman 2/2. Saat mereka berbicara, mereka berdua bergegas ke Yuan Jinsu, dan langsung membungkukkan tubuh mereka, wajah mereka meminta maaf, dan hati mereka sangat gelisah. Untungnya, karena ini adalah ruang interogasi biasa, dan wanita tua itu agak tua, orang-orang dari kantor intelijen militer mengetahui keseriusannya dan tidak memborgol dan gelang kaki padanya, jika tidak mereka berdua akan bersalah. Xiao Hu, Xiao Yuan, kamu di sini. Yuan Jinsu tersenyum tipis pada Hu Haifan dan Yuan He, dan berkata dengan hangat, orang-orangmu mengatakan bahwa aku mengganggu tugas resmi dan menangkapku. Bisakah aku tidak datang? Yuan He dan Hu Haifan berubah hampir bersamaan, berubah menjadi biru dan merah, dan lapisan tipis keringat muncul di dahi mereka. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Yuan He melotot, berteriak dengan tegas, tiba-tiba bergegas keluar, dan menamparkan kepala Chu Fan dengan keras. Dalam kemarahannya, dia memiliki niat untuk membunuh, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan Chu Fan yang tidak curiga langsung ke tanah, dan kemudian dia meninju dan menendang Chu Fan tanpa ragu-ragu. Chu Fan, yang tergeletak di tanah, dipukuli begitu keras hingga bintang bersinar di matanya, tetapi dia hanya bisa menjulurkan kepalanya dan menahan pukulan itu, bahkan tidak berani bersembunyi. Dia ingin mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapat masalah besar tanpa menyadarinya. Yuan kecil. Yuan Jinsu memandang Yuan He sambil tersenyum dan berkata perlahan, apakah kamu melakukan ini untukku? Ketika Yuan He mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tangannya yang terangkat tiba-tiba dia berhenti sejenak, wajahnya berubah, dia berbalik dengan cepat, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Yuan, akulah yang pantas mati, aku pantas mati. Aku tidak mendidik para pelacur ini dengan baik pada hari kerja, dan kamu telah dianiaya sepanjang waktu. Saya akan melakukannya untuk Anda. Mereka meminta maaf kepada Anda. Selama Anda terus mengatakan ini, Anda akan dipukuli atau dimarahi. Ya, Tuan Yuan, jangan terlalu akrab dengan orang-orang ini. Aku tidak mengenalmu, kalau tidak aku akan memberi mereka 3 keberanian, mereka tidak berani mengundangmu, mengundang. Hu Haifan pun buru-buru berkata sambil tersenyum lebih jelek daripada menangis, kini bukan hanya orang-orang di bawah Yuan He yang menimbulkan masalah besar, tapi seluruh badan intelijen militer telah menimbulkan masalah besar. Istri pemimpin Komite Nasional yang bermartabat ini ternyata ditangkap oleh badan intelijen militer dan duduk di kursi interogasi. Jika hal ini tersiar, apa yang akan dilakukan Departemen Intelijen Militer? Mereka tidak mengundang saya, mereka langsung menangkap saya. Yuan Jinsu mengoreksi saya sambil tersenyum dan berkata, Xiao Hu, maksud Anda adalah jika saya melaporkan identitas saya, mereka tidak akan berani menangkap saya. Lalu jika saya adalah warga negara biasa dan tidak melakukan kejahatan apapun,
dapatkah mereka menangkap saya sesuka hati? Ekspresi Yuan He dan Hu Haifan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini, dan kata-kata Yuan Jinsu seperti pedang tajam, menusuk hati mereka. Tuan Yuan, lihat apa yang Anda katakan, bagaimana mungkin? Kantor intelijen militer kami selalu menangani masalah sesuai dengan hukum. Petik 2. Menurut hukum, bertindak sesuai hukum, kamu tidak punya bukti, tidak ada surat perintah penggeledahan, dan tidak ada surat perintah penangkapan, jadi kamu menangkap Xiao He. Yuan Jinsu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, dengan nada cemberut yang jelas terlihat di nadanya. Ketika Yuan He mendengar ini, wajahnya menjadi biru dan putih, dan dia tidak berani berbicara. Faktanya, dialah yang memerintahkan Chu Fan melakukan ini. Hu Haifan melirik Yuan He dan menebak apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum pada Yuan Jinsu dan berkata, Tuan Yuan, jika ada yang harus Anda lakukan, ayo naik ke atas dan membicarakannya perlahan. Kami akan meminta maaf kepada Anda dengan benar dan berjanji untuk memberikannya padamu. Penjelasan yang memuaskan. Tidak perlu, aku baik-baik saja hanya duduk di sini. Yuan Jinsu melambaikan tangannya dengan ringan dan bersandar di kursi besi interogasi.